Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagian besar mungkin sudah kenal, sebagian mungkin pangling, sebagian mungkin malah belum kenal. Maka seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, saya Pendeta Yemi Makarisma, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Pengampon Cirebon. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani satu putra terkasih saya, Alden Gamaliel Patasik, juga ditemani suami saya terkasih, suami saya juga satu, dan satu-satunya Andreas Agloy Patasik. Senang kali ini boleh kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun secara online, tapi kiranya tidak menghilangkan kelekatan persekutuan di antara kita. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk limpah berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau sebentar, kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun supaya hati kami terbuka lebar, telinga kami terbuka lebar, jiwa kami terbuka lebar. Sehingga firman ini tidak lalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi boleh menetap dan kami pelihara hari lepas hari. Bersabdalah bagi setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dilanjutkan pasal 5 ayat 6-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sering menghubungkan antara kesulitan dengan tidak adanya kasih. Kalau anak kita kesulitan di sekolah, itu tanda guru atau pembimbingnya tidak mengasihi dia. Kita protes. Kalau ada anak yang hidupnya sulit, itu tanda orang tuanya tidak mengasihi dia. Kita protes. Kalau di internet ada kabar seseorang mengalami derita, kita protes menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka kita anggap tidak mengasihinya. Maka dengan pola pikir semacam ini, mudah bagi kita untuk menghakimi Tuhan itu tidak mengasihi kita kalau hidup kita banyak kesulitan. Maka doa kita pun sama, isinya protes. Jemaat yang menerima surat 1 Petrus ini juga sedang mengalami penderitaan karena iman mereka. Karena itu Petrus mengingatkan, jangan heran dengan penderitaan. Bahkan Petrus mengatakan ketika kita menderita, kita sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ini berarti penderitaan justru bisa menjadi tanda kedekatan kita dengan Kristus, bukan sebaliknya. Ketika kita melihat di ayat 14, di sana dinyatakan, berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus. Ini terdengar paradoks. Bagaimana mungkin kita menderita, lalu disebut berbahagia? Karena di dalam penderitaan itu, di sana dinyatakan, dilanjutkan, roh kemuliaan Allah ada pada kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Justru di titik paling lemah kehidupan kita, kehadiran Allah itu jadi paling nyata kita rasakan. Itulah yang kemudian jadi penguatan yang kita juga jumpai di dalam 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini jadi jawaban atas pergumulan kita. Bukan soal apakah kita punya masalah atau tidak, tetapi kepada siapa kita membawa masalah itu. Kita dikasihi, dan karena itu kita boleh bersandar kepada Dia. Memang ada pergumulan, bahkan kadang ancaman terhadap iman kita. Tapi Petrus menutup dengan pengharapan bahwa Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memulihkan kita. Maka firman ini menegaskan apa yang tadi kita renungkan. Artinya apa? Kesulitan itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Itu yang penting. Penderitaan bukan tanda bahwa kita tidak dikasihi Tuhan. Dikasihi atau tidak, orang bisa saja tetap mengalami kesulitan. Yang membedakan adalah sikapnya. Rasa dikasihi membuat orang kuat dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Ada kemungkinan kok kita dikasihi atau tidak dikasihi orang lain, tapi tidak ada kemungkinan bahwa kita tidak dikasihi Allah. Yang ada adalah bahwa kita merasa tidak dikasihi Allah. Bukankah para rasul dan orang-orang kudus adalah orang-orang yang hidupnya juga penuh derita, tapi dengan iman yang tangguh mau menghadapinya. Merekalah orang-orang yang sungguh merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Jadi kalau saat ini kita merasa berat memanggul salib hidup, pertanyaan kita bukan apakah Allah mengasihiku, tetapi pertanyaannya adalah apa aku merasa dikasihi Allah. Pertanyaan kita, pernyataan kita bukan lagi aku menderita berarti Allah tidak mengasihiku. Bukan. Tapi pernyataan iman kita adalah Allah mengasihiku, maka aku kuat menanggung deritaku. Rasa dikasihi itu juga akan membuat kita tahan uji dan tekun bertobat ketika menjalani hidup beriman. Maka hari ini, apapun yang kita hadapi, kita boleh percaya. Di balik penderitaan, kita mungkin tidak selalu melihat jalan Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan kasih itu cukup untuk menguatkan kita menjalani setiap pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sebagai manusia mengakui bahwa hidup kami tentu tidak pernah terlepas dari yang namanya penderitaan, permasalahan, pergumulan hidup. Tapi di balik itu semua kami mau melihat sudut pandang iman yang lain. Bahwa bukan berarti ketika kami menderita, kami sedang tidak dikasihi Allah. Tapi justru di dalam titik-titik paling lemah kehidupan kami sekalipun, tuntun kami untuk menyadari bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kami yakin dengan iman percaya bahwa kami begitu dikasihi Tuhan, itu menuntun kami anak-anak Tuhan berjalan dalam kekuatan dan ketangguhan iman. Bahwa masalah dalam hidup kami bisa jadi masih tetap ada. Pergumulan masih kami rasakan. Kami masih ada di dalam lembah kelam, tapi kami tahu siapa yang jalan membersamai kami, siapa yang menggendong bahkan menggandeng tangan kami, siapa yang menuntun langkah iman kami. Maka ketika kami tahu kami berjalan bersama dengan siapa, rasanya apapun yang kami hadapi tidak kemudian menjadi sebuah masalah yang besar. Kami tahu kami berjalan dengan Tuhan, yang memampukan kami dengan cinta kasih Tuhan, supaya setiap penderitaan hidup kami dapat kami lalui dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuntun kami, tolong kami, ya Bapa, umat-umat Tuhan, kini dan selamanya. Amin.